Halo semuanya, apa kabar hari ini? Kembali kita akan membahas satu bagian materi ekonomi dan kali ini dengan materi teori kuantitas uang menurut Irving Fisher. Nah, teori kuantitas Irving Fisher merupakan penyempurnaan atas teori kuantitas David Ricardo. Dan teori kuantitas uang dari Irving Fisher ini dikenal dengan satu formula atau rumus M kali V sama dengan P kali T. M money atau jumlah uang yang beredar, JUB. V velocity circulation of money, kecepatan peredaran uang. P tentu saja price atau tingkat harga. Dan T trade, volume of trade, jumlah barang yang ditransaksikan. Dari rumus ini, yang selanjutnya juga disebut Fisher equation, sudah memasukkan unsur kecepatan peredaran uang dan jumlah transaksi atas barang dan jasa yang memengaruhi nilai uang. Kalau menurut David Ricardo, dia mengatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar saja. Sehingga David Ricardo memberikan rumus teori kuantitas uang M sama dengan K kali P. Dari rumus MV sama dengan PT diturunkan, kalau misalnya kita akan mencari M, itu berarti P kali T bahagi V. Kalau kita cari V, P kali T bahagi M. Kalau kita mencari P, M kali V bahagi T. Dan kalau kita mencari T, itu M kali V bahagi P. Nah, kita akan mulai dengan latihan soal. Di sini ada soal, jumlah uang yang beredar sebesar 400 juta rupiah, kecepatan peredaran uang 0,5, dan jumlah transaksi 500 ribu. Maka kalian diminta untuk mencari berapakah A, nilai uang, dan B, jika uang naik 2 kali, yang lain tetap, maka berapa nilai uang atau harga. Mari kita membahas soal yang diberikan tadi. Jadi kita mulai dengan menulis apa-apa saja yang diketahui. Tadi dikatakan ada diketahui M 400 juta, V 0,5, T 500 ribu. Dan pertama kalian diminta untuk mencari nilai uang. Kita menggunakan rumus P sama dengan M kali V bahagi T. Tadi M itu 400 juta dikali 0,5, hasilnya 200 juta. Kemudian kita bahagi 500 ribu, maka hasilnya adalah 400. Jadi bagian A sudah terjawab. Nilai uang dari soal tadi berjumlah 400. Kita lanjut dengan pertanyaan bagian B. Jika uang naik 2 kali lipat, berarti dari diketahui M sama dengan 400 juta dikali 2, karena naik 2 kali lipat berarti 800 juta. Nah, kita isi saja di rumus yang sama, P sama dengan MV bahagi T. Jadi M-nya sudah berubah jadi 800 juta kali 0,5 bahagi 500 ribu. Itu berarti 400 juta dibahagi 500 ribu, hasilnya adalah 800. Nah, sangat mudah kan? Kita sudah bisa membahas tentang teori kuantitas uang dari Irving Fisher. Nah, dari contoh soal ini sebenarnya kita bisa memahami bahwa Fisher dia mengasumsikan bahwa V atau kecepatan peredaran uang dan T atau barang yang ditransaksikan itu bersifat konstan atau tetap. Sedangkan hubungan antara M atau money dan P atau price itu bersifat positif. Artinya, jika uang beredar itu banyak atau naik, itu berarti harga juga ikut naik. Ya, seperti dalam contoh ini.
ketika M atau money naik 2 kali lipat, jadi dari 400 juta naik jadi 800 juta, maka otomatis harga atau price juga ikut naik 2 kali lipat. Dari A diketahui 400, ketika kita hitung B 2 kali lipat, itu menjadi 800. Jadi ikut naik juga. Nah, untuk perkaya materi ini, kalian diberikan satu soal latihan sebagai berikut. Diketahui jumlah uang yang beredar di Indonesia 100 miliar. Kecepatan peredaran uang 0,5 dan jumlah transaksi sebesar 50 juta. Maka hitung seperti tadi, A nilai uang, B jika uang beredar naik 4 kali lipat. Berapa nilai uang? Nah, saya berharap kalian mengerjakan latihan soal ini dengan cermat, dengan teliti, dan kalian juga bisa mencari referensi untuk memperkaya materi ini. Terima kasih sudah menyimak materi ini dari awal hingga akhir, dan kita jumpa lagi dalam materi-materi yang lain. Terima kasih.